da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin wa fi riwayatin rubba sha'iman laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir di Masjid Al-Huda Sipila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kultum ya di kesempatan malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan panjang umur sampai bisa menikmati Ramadan, dan insya Allah nanti kita akan sampai menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan kita sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki posone mun angsal pinten niki? 23. Terus niki malam 24. Lancar nggih sedaya? Masya Allah, tabarakallah. Niki saya melihat jamaahnya tetap konsisten. Di saat yang lain masjid-masjid banyak kemajuan, ini di Masjid Sibela alhamdulillah. Mungkin istiqomah di luar Ramadan nanti. Masya Allah, tabarakallah. Maka hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan hadiah spesial untuk kita semuanya dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita. Ini ada di ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Terus 183 ini ayat tentang perintah puasa. Ayat 184 ini ayat tentang cara berpuasa maupun kondisi-kondisi syarat aturan berlaku di dalam puasa. 185 itu menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka izin Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini singkat mawon kita akan coba menggali mutiara hikmah yang ada dalam surah Al-Baqarah di lanjutan rangkaian Ramadan ini di ayat 186. Di situ Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat yang luar biasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba-hamba yang meminta kepadaku. Fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka di sini hadirin rahimakumullah, setelah rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka di situ kita mendapatkan hadiah berupa apa? Bahwasanya satu keyakinan kita, bahwasanya Allah itu semakin dekat. Kalau pangapunten, puasa ini tidak menjadikan kita semakin ingat sama Allah, tidak semakin dekat kepada Allah, maka puasa kita sampai disindir oleh Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi pangapunten mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga mawon. Artinya apa? Artinya di sini kita harus mencari. Ini goalnya puasa, goalnya Ramadan ini Allah sedang pengen ngapain gitu. Apa yang dimaui sama Allah, apa yang diharapkan sama Allah. Maka disinilah hadirin rahimakumullah, ada orang-orang yang puasa niku naming ngeleh kalian ngelak, lapar dan dahaga mawon. Tapi kita harus naik level lebih daripada itu. Bagaimana puasa kita itu menjadikan kita itu semakin yakin sama Allah, semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Mun dibiasakan mulai dari pagi sahur, kemudian puasa, jaga salat 5 waktu, sedekah, zakat segala macam. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Allah memberikan hadiah berupa apa? Menguatkan kita, memantapkan kita bahwasanya Allah itu akan mengabulkan doa-doa bagi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pangapunten hadirin rahimakumullah, Allah itu, guru kami mengajarkan ada 3
kondisi atau 3 cara Allah mengabulkan seorang hamba, doa seorang hamba. Yang pertama, niki pelajaran kagem saya pribadi nggih, karena saya pun juga mengalaminya. Yang pertama, Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, mugi-mugi besok bar bakdo mengke pikantuk jodoh. Misalkan. Bar bakdo ndelalah pikantuk dapat kemudian menikah. Alhamdulillah. Ya Allah, mugi-mugi mawon besok setelah Ramadan ya Allah tolong paringi panggenan ingkang sae, dikasih rumah. Setelah lebaran alhamdulillah. Qadarullah ada tempat yang bisa dipakai, kita beli deal, masya Allah luar biasa. Ya Allah, niki kok posone, niki kok usahane nembe sepi. Tolong ya Allah kasih rezeki yang halal berkah melimpah. Alhamdulillah, niki begitu menjelang lebaran, wah omset naik, order meningkat, luar biasa. Nah, niki Allah itu mewujudkan sesuai yang kita inginkan. Dan di situ Allah punya satu tujuan, yaitu agar kita pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Allah itu memberikan tidak sesuai, belum memberikan sesuai dengan permintaan kita. Atau Allah itu memberikan hal yang lain. Ngeten ya? Belum memberikan sesuai yang kita minta. Di situ Allah pengen kita bersabar. Ini saya alami sendiri Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di mana ketika saya minta satu doa, kemudian Allah itu memberikan hal yang lain, memberikan wujud yang lain, tidak sesuai ekspedisi saya. Kok ekspedisi? Ekspektasi. Nah, niku pokoknya. Nggih. Ekspedisi ini kan niku sing nganter-nganter niku nggih. Waktu itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak pertama, kedua niku jaler. Maka saya minta waktu itu, ya Allah, mugi-mugi anak ketiga wedok, sing ayu gen gak ibu edok. Ngoten. Saya waktu itu mintane ngeten niku lah, kurang lebih ngeten. Kenapa? Karena saya lihat kalau di Klewer, di PGS, Beteng itu kan baju anak-anak perempuan itu jilbab, gamis, saya, ketok api-api ini kok. Luar biasa. Iki wedok apik banget kok masyaallah. Nek lanang ngono apa? Kaos katok. Oh sini niku tok. Maka saya, ya Allah, mugi-mugi mohon paringi anak wedok. Alhamdulillah Bapak Ibu. Anak ketiga lanang meleh. Ya Allah, ngoten. Wah, anak muda ya pantang menyerah, coba lagi ngoten. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di anak keempat inilah di waktu itu saya mencoba untuk pasrah totalitas. Jadi waktu itu kehamilan bulan pertama sampai kehamilan ke-9 itu napa istilahnya dicek napa niku namanya? Di USG nggih. Itu saya mencoba meyakini ini mboten sah USG. Hanya cuma ngecek darahnya pripun dan sebagainya. Begitu lahiran, masya Allah, bidane ngendikan, Mas, ini yang telale ini, kalau mikir kok telale, ngoten. Oh, masya Allah maksudnya niku, ngoten. Ternyata laki-laki lagi. Alhamdulillah. Bar niku kula kapok. Kapok lho, wis papat mawon, ngoten. Masuk jalur ngoten. Maka waktu itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya sempat namanya kalau orang Jawa itu bilang rodok mutung sithik ngoten. Rodok mutung. Waktu itu saya salat kok aras-arasen niku. Ya Allah, njaluk wedok kayak lanang meneh ngoten ya Allah. Ya Rabbal alamin. Maka lalu saya mencoba untuk menggali hikmah. Sebenarnya apa sih apa yang diinginkan sama Allah gitu. Maka waktu itu hadirin rahimakumullah, saya jadi mikir. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Bapak Ibu, kami sedang merintis rumah Quran, merintis pondok Quran, majelis taklim dan sebagainya. Dan mau nggak mau, siap nggak siap, suatu saat harus punya regenerasi. Maka saya berharap nanti anak-anak inilah, anak lanang ya nantinya bisa meneruskan apa yang sedang saya rintis hari ini. Ngeten. Nek anak wedok ngeten biasanya nek anak wedok dipek bojo terus ampun. Nderek di beto garwane kan ngeten. Tapi anak laki-laki minimal lah ya. Minimal mbok menawa saged Oh, padha ilange ya Allah. Ngeten. Harapannya ngoten, masyaallah. Maka hadirin rahimakumullah, cara kedua ini Allah tidak memberikan seperti yang kita inginkan karena Allah pengen kita belajar bersabar. Ngeten. Kemudian yang terakhir,
di mana Allah itu tidak memberikan apa yang kita minta. Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Ya Allah, nyuwun jodoh sing ayu. Terus anak tunggal. Warisane akeh. Maratuane loro-loronen. Wah, Masya Allah. Wes, ngoten. Oh, dan sebagainya ngoten. Wah, kuwi angel golekane nek niku. Masya Allah. Maka tidak dikasih sama Allah. Ngoten. Kenapa? Karena bisa jadi Allah itu sedang menguji atau memantapkan keyakinan kita, keimanan kita. Bahwasanya Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Sepakat Bapak Ibu? Sareng-sareng ya. Allah lebih tahu, monggo, apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Tetap semangat. Alhamdulillah. Wah. Coba lagi. Ya Allah, ampun. Masya Allah. Makatan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga Masjid Al-Huda Sibila ini menjadi masjid yang makmur dan memakmurkan, menjadi masjid yang penuh dengan kemanfaatan, dan menjadi masjid yang membahagiakan. Matur nuwun, kirang langkung nyuwun pangapunten, mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.